Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatutan total kepada Allah. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Di dalam setiap sholat fardu, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Berikut adalah diagram materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Ternyata, di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan melakukan sujud syukur. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah mendapatkan nikmat dari Allah. Apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang menggembirakan, seketika itu ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda lagi. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelima, salam. Hikmah melakukan sujud syukur sebagai berikut. 1. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri, sehingga menjadi orang yang angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. 2. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sebab-sebab orang sholat melakukan sujud sahwi adalah lupa meninggalkan sholat satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut, lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca Subhanama la yanamu wa la yashfu. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Sujud tilawah
adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, diantaranya sebagai berikut. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. A. Berdiri menghadap kiblat. B. Berniat melakukan sujud tilawah. C. Takbiratul ihram. D. Sujud 1 kali, dan pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. E. Duduk sejenak, yang terakhir salam. Tata cara sujud tilawah pada saat sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud tilawah. 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sujud, kita bisa menjadi hamba yang lebih taat dan patuh terhadap segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.